Kisah perjalanan agung Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah terang-terangan, kaumnya memusuhi beliau SAW dan memeranginya secara zalim. Abu Talib, sang paman tercinta, adalah orang setia membelanya hingga akhir hayat. Ketika orang-orang kafir mengganggu beliau, Sayyidah Khadijah, sang istri tercinta, hadir menghiburnya. Selama 10 tahun, keduanya setia membela Rasulullah SAW dengan segenap harta, jiwa, dan raga hingga akhir hayat. Tepat setelah 10 tahun dari masa kenabian, keduanya, yaitu Abu Talib dan Sayyidah Khadijah, dipanggil oleh Allah di saat yang sangat berdekatan. Kesedihan melanda Rasulullah SAW hingga tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Ketika itu orang-orang kafir makin merajalela dalam memusuhi Nabi, hingga akhirnya beliau pergi ke kota Taif untuk meminta dukungan dan pembelaan. Namun beliau SAW mendapati penduduk Taif lebih ganas dan bengis dari penduduk Makkah. Beliau diusir secara tidak hormat dan dihujani dengan cacian dan batu. Di perjalanan pulang dari Taif, di suatu kebun, beliau SAW menangis dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya jalan yang dapat aku tempuh serta kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhan yang kasih sayangnya lebih besar dari para penyayang manapun, Engkau adalah Tuhan yang kaum tertindas dan tertekan, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh yang akan menindasku, atau kepada musuh Engkau lemparkan diriku? Selama kemurkaanmu tidak Engkau tumpahkan kepadaku, maka sungguh aku tidak peduli dengan semua derita itu. Namun afiah dan kelembutanmu lebih aku harapkan. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang terbit menghapuskan segala kegelapan, yang dengannya mengalir segala perkara dunia dan akhirat. Aku berlindung dengannya dari kemurkaanmu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku, dan dari kemarahanmu yang akan menghampiriku. Engkau berhak menegur hingga Engkau ridha, dan tiada kemampuan dan kekuatan melainkan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar rintihan dan tangisan Nabi SAW. Beberapa waktu sekembali beliau dari Taif ke Mekah, Allah memanggil beliau untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang agung. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, sebagaimana pendapat yang masyhur. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, dan hari Senin beliau diutus, dan pada hari Senin dimi'rajkan ke langit, dan pada hari Senin beliau SAW wafat. Tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail samping Ka'bah, berbaring tidur bersama dua lelaki, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ja'far bin Abi Thalib, maka datanglah malaikat Jibril dan Mikail serta bersamanya malaikat yang lain, yaitu Israfil. Para malaikat membawa Rasulullah hingga ke sumur Zamzam dan melentangkannya. Pada saat itu, yang memimpin kejadian ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di riwayat lain mengatakan, saat Rasulullah sedang tidur di rumahnya, terbuka atap rumah Nabi dan turunlah Jibril, lalu membelah bagian atas dada Nabi hingga bawah perutnya. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Mikail, berikanlah aku semangkuk air Zamzam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya. Lalu malaikat Jibril keluarkan hatinya dan membasuhnya hingga 3 kali dan mencabut apa-apa yang mengganggu hatinya. Datanglah malaikat Mikail membawa 3 mangkok air Zamzam. Lalu didatangkan 1 mangkok dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu menuangkannya ke dada Rasulullah SAW dan memenuhinya dengan kebijaksanaan dan keilmuan, lalu keyakinan serta keislaman. Setelah itu dirapatkan kembali dada Rasulullah SAW. Lalu didatangkan burak yang indah berpelana dan bertali kekang. Burak adalah hewan berwarna putih yang lebih tinggi dari keledai dan lebih kecil dari bagat, yaitu hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Langkahnya sejauh mata memandang, memiliki 2 telinga yang panjang. Apabila mendaki gunung, maka terangkat lebih tinggi kaki belakangnya, dan jika dia turun, maka terangkat lebih tinggi kaki depannya. Burak memiliki 2 sayap di bagian pinggulnya yang membantu kakinya agar lebih cepat. Pada saat Rasul ingin menaikinya, burak pun berontak untuk dinaiki oleh Rasulullah SAW.
Malaikat Jibril meletakkan tangan ke Burak, lalu berkata, "Tidakkah kau malu, wahai Burak? Demi Allah, tidak ada yang menaikimu seorang makhluk yang lebih mulia darinya." Maka Burak pun tenang dan merasa malu, sehingga keringatnya membasahi tubuhnya. Lantas Rasulullah pun menaikinya. Burak adalah kendaraan para anbiya sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mulai berjalan, dan malaikat Jibril berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelanannya adalah Jibril, dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Maka berjalanlah Rasulullah dan Jibril hingga sampai pada belantara yang dipenuhi kebun kurma. Malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat, lalu naik Burak kembali. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana engkau sholat tadi?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Thaibah, kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah." Burak pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat, serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat, lalu menaiki Burak kembali. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di kota Madian, di suatu pohon yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di situ." Burak pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat. Lalu malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat, lalu menaiki Burak kembali. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bukit Tursina, di mana dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan sampailah Rasulullah SAW dan malaikat Jibril hingga ke suatu tempat yang tampak darinya istana dan bangunan-bangunan negeri Syam. Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasul pun sholat dan naik Burak kembali, dan Burak pun berjalan dengan cepat secepat kilat. Lalu malaikat Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana tadi engkau sholat?" Rasul berkata, "Tidak, ya Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bait Laham, di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan." Tatkala di perjalanan, Rasulullah SAW melihat jin Ifrit mengejar beliau sambil membawa api. Setiap Rasul menengok, pasti Ifrit berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya, maka akan padam apinya, dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Maka berkata Rasulullah, "Ajarkan aku, wahai Jibril." Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang Maha Dermawan, dan dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Ifrit langsung tersungkur jatuh, dan api yang dibawanya padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih, dan pada saat itu pun benih yang ditanam langsung panen seketika. Setiap dipanen, kembali tumbuh seperti semula untuk dipanen kembali dengan seketika. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Malaikat Jibril berkata, "Mereka adalah para mujahid di jalan Allah. Dilipat gandakan kebaikan mereka hingga 700 kali lipat. Dan apapun yang mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dan mengganjarnya." Setelah jin itu tersungkur, di tengah perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mencium bau yang amat wangi. Rasulullah bertanya, "Wangi apa ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wanginya seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Dia adalah penyisir rambut putri Fir'aun." Nabi SAW kemudian melanjutkan perjalanannya hingga menyaksikan sekelompok kaum yang kepala mereka dihancurkan dengan batu. Setiap kali dihancurkan,
kembali seperti keadaan semula untuk dihancurkan kembali. Begitu seterusnya tanpa akhir. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka orang-orang yang kepalanya berat sekali untuk melakukan sholat 5 waktu."